Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Kusmayadi dari kelas 5. Jadi di video kali ini saya akan ceramah tentang sabar. Sabar adalah sebuah kebahagiaan yang sangat teramat besar bagi kita semua. Bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah innallaha mas'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 136 Allah berfirman, Wallahu yuhibbu sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Namun, tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal kasyiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita. Dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah sabarun jamil, yang artinya hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Yusuf berkata pada hari itu, tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan tersebut. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagai berikut. Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, dan kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Dari Quran surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran
mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.